Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atamasya ilal Baghdad wala tangsha'i maluribat. Iza kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hayyata illa bil Islam, wala islama illa bil jihad, wala jihada illa bid da'wah, wala da'wata illa bil muqaddimah, wal khairul muqaddimah yakni bis salam. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, Bapak Lurah beserta Ibu, Bapak Ketua PKM Kelurahan Air Rambai, Ustadz wal Ustazah, serta segenap kedua orang tua kami. Dan tak lupa pula yang kami hormati bapak-bapak dan juga ibu-ibu, yang mana tentunya bapak-bapak ini pastilah ganteng dan bapak dan ibu-ibu ini juga pastilah cantik, betul? Dan juga segenap aparat desa yang hadir di tengah kita. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Salawat bertangkaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada sosok yang tak pernah makan bakwan tapi namanya selalu dermawan, kepada sosok yang tak pernah jalan-jalan ke Masjid Agung tapi namanya selalu disanjung-sanjung. Siapakah dia? Yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman nenek-nenek main beduk sampai zaman nenek-nenek main Facebook, dari zaman Utsman bin Affan naik onta sampai zaman Pak Lurah naik Toyota. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan karena tak disediakan kursi, bukan juga karena saya anak Presiden RI, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan ceramah singkat yang saya beri judul 5 peristiwa luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, semua manusia di muka bumi dihadirkan dengan proses kelahiran, kecuali beberapa hamba yang telah dikehendaki lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran merupakan suatu proses alamiah bagi kehidupan makhluk hidup. Meskipun begitu, kelahiran merupakan hal yang lumrah bagi kita semua. Tapi Bu, Pak, ada satu kisah yang sangat menakjubkan. Ketika ada satu makhluk Allah dilahirkan ke muka bumi. Kelahiran siapakah itu? Yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau tidak sama dengan kelahiran bayi yang lain. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan bayi inilah yang nantinya akan dilantik menjadi Nabi yang agung. Tapi Bu, Pak, ada beberapa peristiwa luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bu, oi Bu, Pak, oi Pak, ada yang tahu yang dimana
dimaksud dengan peristiwa itu apa baik? Salah satu peristiwa tersebut adalah yang pertama, padamnya api sesembahan Majusi. Yang kedua, dilahirkan dalam keadaan sujud. Yang ketiga, dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Yang keempat, manusia pertama kali diberi nama Muhammad. Dan yang terakhir, tertutupnya akses langit bagi bangsa jin. Baiklah, yang pertama, padamnya api sembahan Majusi. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada yang tahu yang dimaksud dengan sesembahan Majusi itu apa? Sesembahan Majusi adalah satu aliran teologis yang datang jauh sebelum Islam. Pengikut-pengikutnya dikenal mensarkalkan satu unsur alam, yaitu api. Mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus mereka sembah. Nah, ceritanya tuh Bu, Pak, mereka nih punya api yang tidak pernah padam selama beribu-ribu tahun. Tetapi pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, api itu padam dalam waktu sesaat. Masya Allah. Yang kedua, dilahirkan dalam keadaan sujud. Sebelum itu Wafik mau bertanya, Bu, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang dulu waktu lahirnya lahir dalam keadaan sujud? Ada? Dan bapak-bapak, ibu-ibu ini ada yang dulu waktu lahirnya lahir dalam keadaan nunggit? Ada? Nah, berbeda dengan baginda Rasul, Bu, Pak. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan sujud. Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam Kubra melaporkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau sujud lalu mengangkat kedua tangan seperti sedang berdoa. Yang ketiga, dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Salah satu kewajiban wajib bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik. Dan salah satu keistimewaan baginda Rasul adalah melakukan dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Nah, berbeda dengan bapak-bapak dulu. Kalau tidak disuruh oleh orang tuanya untuk bersunat, mungkin tidaknya bapak-bapak bersunat, ya dan. Tapi berbeda dengan baginda Rasul, beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Yang keempat, manusia pertama kali yang diberi nama Muhammad. Salah satu peristiwa luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yaitu tidak ada satupun yang menggunakan kata Muhammad, sebagaimana yang memberi nama tersebut adalah kakeknya sendiri, Abdul Muthalib. Nah, ceritanya tuh Bu, Pak, sang kakek ini mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam sebuah mimpi tersebut, beliau melihat ada satu rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai perak tersebut memiliki 4 ujung yang masing-masingnya membentang ke arah yang berbeda. Satu ke arah langit dan satunya lagi ke arah bumi. Satu ke arah barat dan satunya lagi ke arah timur. Kemudian rantai-rantai itu berubah menjadi pohon yang daun-daunnya memancarkan cahaya. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi tersebut mengisyaratkan bahwa kelak ia akan memiliki keturunan yang diikuti oleh semua manusia dari barat sampai ke timur dan mendapat pujian dari penduduk langit maupun penduduk bumi. Yang terakhir, tertutupnya akses langit bagi bangsa jin. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, konon dulu bangsa jin bisa mencuri dengar soal percakapan malaikat di langit ketujuh. Kemudian bangsa jin menyampaikan informasi rahasia tersebut kepada para dukun, sehingga para dukun dapat mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Tapi
Begitu Nabi Muhammad SAW dilahirkan, akses langit ditutup dan bangsa jin tidak dapat lagi mencuri dengar soal percakapan malaikat. Demikianlah 5 peristiwa luar biasa yang bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang agung dan Nabi yang mulia. Jadi Bu, Pak, wajar saja jika Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum itu Wafik mau bertanya, boleh? Bapak-bapak sama ibu-ibu ini senang gak kalau punya anak-anak yang berani tampil maju seperti Wafik saat ini? Senang gak? Bapak-bapak sama ibu-ibu senang gak kalau anak-anaknya soleh dan soleha? Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga kepengen gak kalau anak-anaknya mendoakan selalu kedua orang tuanya sampai ke surganya Allah? Kepengen? Nah, Bu, Pak, Wafik mau sedikit cerita. Dulu sebelum Wafik dimasukkan ke pondok pesantren Mazroilah, Wafik ini belum ada apa-apanya, Bu, Pak. Tetapi setelah masuk ke pondok pesantren Mazroilah, alhamdulillah Wafik sudah sedikit-sedikit belajar dan berani tampil maju seperti saat ini. Nah, jadi Bu, Pak, Wafik ini punya saran. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepengen anak-anaknya soleh dan soleha, saran Wafik, bapak-bapak sama ibu-ibu nih masuklah anaknya ke pondok pesantren Mazroilah. Ada yang tahu di mana pondok itu? Di mana, Bu? Iya, di Kota Lubuk Linggau. Jadi Bu, Pak, tak heran lagi masuk ke pondok itu. Ustadz-ustazanya lah hebat, santrinya juga lah mantap. Alhamdulillah. Mungkin Bu, Pak, cukup sekian kultum singkat yang dapat Wafik sampaikan. Kepada Allah Wafik mohon ampun. Ayu tinting beli kepiting, thank you for everything. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wafik akhiri, billahil hidayah, wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.